was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than words can say. I'll follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, following your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are the light in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. Bulan ini kita masih bicara soal inspiring church. Nah, hari ini tema yang saya ambil adalah menjadi seperti gelas. Apa sih? Kenapa nggak menjadi seperti Yesus? Ini nggak sesat. Tenang ya, ini nggak sesat. Oke, waktu pertama kali saya dapat tema ini, yang jadi pertanyaan ini, inspirasi apa yang seharusnya didapatkan dunia dari gereja? Kita mau jadi inspirasi nih, dalam hal apa? Lalu saya mulai pikir ya, harusnya kita jadi inspirasi dengan cara kita bekerja. Harusnya excellent dalam bekerja. Harusnya kita jadi inspirasi dalam hal kita bertutur kata. Kita nggak ngomong kasar sama anak, kita nggak ngomong kasar sama pasangan, kita nggak ngomong kasar sama orang yang kerja sama kita. Iya, harusnya kita jadi inspirasi soal musik. Tadi musik luar biasa, harusnya itu dicontoh sama dunia. Iya, harusnya kita jadi inspirasi soal kejujuran, karakter, dan banyak lagi. Cara khotbah, cara ngomong, cara berpakaian. Tapi rasanya waktu saya renungin itu benar sih. Itu semua harusnya terjadi, itu baik. Tapi kayaknya ada hal yang Tuhan Yesus pengen tekankan sama kita untuk kita jadi inspirasi buat dunia. Sekali lagi ini bukan tujuan. Harusnya ada cara hidup kita yang dunia gak punya dan dunia cuma bisa lihat di anak-anak Tuhan. Nah, supaya gak sesat, kita lihat firman Tuhan. Kita akan buka dari Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Jadi saudara, amanat terakhir Tuhan Yesus itu bukan cuma amanat agung. Kita lupa, kadang-kadang apa amanat terakhir memuridkan amanat agung, itu betul. Tapi kita lupa, di sini dibilang, hei, aku sebentar lagi mau pergi ya. Aku mau titipin sesuatu sama kamu nih. Yang gak kalah pentingnya dibanding amanat agung. Apa? Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah selalu mengandung konsekuensi waktu kita gak kerjain. Nah, apa yang Yesus katakan di ayat ini, dibilangnya undangan apa perintah? Perintah. Jadi mengasihi itu bukan sekedar himbauan atau undangan. Saling mengasihi itu harusnya jadi perintah buat hidup kita dari Yesus. Nah, ayat yang selanjutnya yang gak kalah pentingnya, ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi harusnya kalau ada orang ngelihat, itu pasti home church tuh. Apa yang membedakan kita sama yang lain? Saling mengasihi. Nah, harusnya dunia terinspirasi gak cuman dari cara kerja kita. Gak cuman dari cara kita ngomong. Gak cuman dari cara kita berpakaian. Harusnya dunia terinspirasi dari cara kita mengasihi. Dan kalau saudara lihat, kasih kita itu beda dengan kasih yang lain. Standar kasih kita adalah kasihnya Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kasihnya Yesus gak ada tuh pundung-pundungan. Di sini mutung kali ya. Pundung bahasa Sunda. Gak ada. Tapi
Saya mengasihi istri saya tapi dia gak nyiapin minum buat saya. Besok saya gak mau mengasihi dia lagi. Saya mengampuni dia tapi dia bikin kesalahan yang sama Pak. 3 kali udah saya ampuni. Oh kasihnya Yesus gak ada hitungannya Pak. Saya salah sama Yesus ribuan kali dan dia tetap mengasihi saya. Harusnya itu yang keluar dari diri kita. Nah ini poin penting yang pertama adalah kasih Kristus yang dirasakan lewat gereja yang akan menginspirasi dunia. Saudara, 2 Timotius 3 ayat 1-7 dibilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan salah satu cirinya adalah manusia tidak akan mengenal kasih. Manusia tidak bisa lagi mengasihi. Karena manusia hanya akan mencintai dirinya sendiri. Semakin lama dunia akan lupa apa itu kasih yang sebenarnya. Makanya gak heran semakin lama kekerasan, pelecehan semakin banyak. Kenapa? Karena orang udah gak tahu lagi kasih yang benar. Yang dia tahu apa? Saya. Saya harus puas, saya harus dapat, saya. 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita bilang saya punya Allah, di dalam saya ada Allah, harusnya yang keluar kasih. Harusnya yang keluar mengampuni, harusnya yang keluar sabar karena itu sifat-sifatnya kasih. Waktu kita bilang saya punya Allah, tapi yang keluar penghakiman, yang keluar emosi yang gak kekontrol, kita harus cek yuk. Jangan-jangan yang di dalam bukan Allah. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, bukti kasih Allah bukan sekedar kesembuhan kita. Kalau saudara yang ada dalam kesulitan hari-hari ini, bukti dari kasih Allah bukan berarti selalu ada mukjizat buat kehidupan kita. Wah, kalau saya nggak sembuh berarti Allah nggak sayang sama saya ya. Kalau saya nggak sekaya orang itu berarti sayangnya Allah lebih kecil ya buat saya dibanding orang itu ya. Bukti kasih Allah adalah Kristus yang turun, disalib, mati dan bangkit buat kita. Amin. Jadi kalau saudara sekarang dalam kesulitan, saudara masih sakit, jangan ragukan kasih Allah. Karena kasihnya nggak pernah di-cancel. Di sini kita bisa bilang, iya Tuhan selalu mengasihi saya apapun kondisinya. Kalau saya dapat kesembuhan, kalau saya dapat mukjizat, itu ada berkat lain, tambahan yang akan disertai oleh misi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, ini gelas. Lihat ilustrasi di belakang. Anggap gelas ini kita simpan di kucuran air, di keran air yang mengalir. Harusnya apa yang terjadi? Gelas ini akan penuh, betul? Waktu penuh apa? Dia akan tumpah keluar. Perlu nggak gelas ini mengerang buat dia tumpahkan airnya keluar? Perlu nggak? Keluar. Kalau kita mengerang untuk mengasihi, jangan-jangan memang kita nggak ada kasih di dalamnya. Waktu kita terus merenungkan kasihnya Tuhan, kita tuh seperti ada gelas yang ada di bawah kucuran air. Yang apa? Tanpa melakukan apapun, air itu akan keluar. Air itu akan mengalir. Dan mengalir terutama ke tempat yang dekat dulu. Lama-lama dia akan meluas keluar. Dan itu yang saya bilang, mengasihi jadi inspirasi. Kuncinya gimana? Pastikan kita ada di kucuran kasihnya Tuhan. Air dari Tuhan, air keran itu gak pernah ditutup sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita yang geser gelasnya. Harusnya di tengah, kita geser ke kanan. Akhirnya apa? Kita gak punya lagi air yang masuk. Waktu gak ada air yang masuk, gak mungkin ini gelas bisa mengeluarkan air.
Betul? Nah, kapan kita gagal mengasihi? Kapan saya gagal mengasihi? Waktu saya nggak lagi fokus, terlalu fokus sama kerjaan, terlalu fokus sama pelayanan. Sampai saya lupa memperhatikan hubungan pribadi saya sama Tuhan. Gelas yang kosong, bukan membagikan, tapi apa yang terjadi? Saya nuntut. Saya nuntut sama istri saya, kamu harus isi gelas saya. Waktu kosong, bisa cepat pecah. Kalau saudara ini ada airnya, ini bunyinya nggak begini nih. Lebih ngebas gitu ya. Dep. Kenapa? Karena ada isinya. Gelas nggak akan gampang pecah kalau ada isinya. Itu juga kita. Kenapa kita gampang bergesekan sama orang? Kenapa gampang menghakimi? Karena kitanya kosong. Orang menghakimi itu sebenarnya pengen terlihat lebih baik daripada yang dihakimi. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Saudara, jadi mengasihi itu harusnya natural keluar. Dan mengasihi itu perintah. Jadi sebenarnya gini, masuk akal kalau di saudara lihat perikop berikutnya dibilang gini, perintahnya itu mudah. Perintahnya itu gak sulit. Yang Yesus minta tuh gak sulit. Kalau gelasnya penuh. Kenapa jadi sulit? Karena gelas kita kosong. Harusnya mengasihi itu seperti kita makan dan minum. Makan itu sesuatu yang natural. Nah yang saya mau bilang, Yesus lakukan itu. Kasihi ya. Harusnya itu keluar, gak disuruh pun itu keluar. Sama seperti gelas yang keluar sendiri. Airnya, gelasnya mah diam aja gak usah digoyang. Gelas yang di keran tuh gak usah digoyang-goyang gini buat keluar. Biarin aja, pasti keluar. Pasti keluar. Nah, kalau sampai dokter harus ngasih perintah, Kasemi makan ya, berarti nggak punya nafsu makan, betul? Dan orang yang tidak punya nafsu makan seperti itu menandakan tubuhnya lagi sakit. Orang yang gagal mengasihi, mengerang begitu keras untuk mengasihi, itu menandakan tubuh rohani kita lagi sakit. Keengganan kita mengasihi menandakan ada yang salah dalam hubungan kita sama Tuhan. Terus gimana cara kita mengasihi? Saya harus ngapain sih untuk mengasihi? 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kalau saudara mau mengasihi, jangan cuma ngomong. Kalau saudara mau mendoakan, itu bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ. Saudara, gimana cara mengasihi dengan perbuatan? Yang pertama, lihat apa yang ada jadi kebutuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara lihat, di sekitar saudara, orang yang ada di sebelah saudara, yang di rumah, lihat orang yang tinggal sama-sama saudara, pikirin, tahu nggak dia butuhnya apa? Tahu nggak dia sekarang lagi butuh apa? Yang kedua, pikirin apa yang bisa kita lakukan buat mereka tentang kebutuhannya itu. Gak usah hal yang saya mau jadi inspirasi buat Jakarta. Saya mau merubah Jakarta, gimana caranya? Pusing. Akhirnya apa? Gak jadi. Yuk, saya mau ajak. Mulai dari orang yang ada di sebelah saudara. Yang ketiga, realisasikan dengan sengaja. Kalau gak sengaja itu namanya bukan mengasihi. Itu mengasihi diri sendiri aja, kebetulan aja. Mengasihi yang benar tuh sengaja. Yesus tuh gak kebetulan datang ke dunia. Yesus itu sudah direncanakan sejak Adam dan Hawa. Injil pertama tentang keselamatan itu ada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah bilang,
Nanti keturunan wanita ini akan meremukan bla bla dan sebagainya. Itu adalah Injil yang pertama dalam Alkitab. Yuk jadi jawaban buat kehidupan orang di sekitar kita. Untuk apa saya mengasihi? Satu, itu perintah Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi supaya orang-orang tahu inilah kasih Tuhan itu. Mereka abstrak. Orang yang gak kenal Tuhan, orang yang belum terima Tuhan, abstrak dengan kasih. Loh, orang tua saya aja mengasihinya pakai syarat kok. Kita harus tunjukkan kasih itu sama mereka, sampai mereka bilang gini, ini yang saya cari selama ini. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, amin. Tapi Yesus gak cuma khotbah di dunia. Yesus itu ketemu orang kusta, dia gak khotbahin. Ada orang kusta datang, percaya Tuhan. Sebab ada tertulis, orang kustanya kabur saudara. Saya gak lagi perlu yang kayak gitu-gitu, saya gak perlu khotbah. Yang orang kusta butuhkan apa? Sembuh. Dia gak pilih-pilih orang. Pelacur, pemungut cukai itu kan gak perlu duit banyak, duitnya udah banyak. Tapi mereka perlu apa? Penerimaan. Yesus datang, Yesus ngobrol, Yesus gak hakimi. Bahkan waktu orang berzina datang, Yesus gak hakimi, dia bilang gini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Yesus tetap bilang dosanya tetap salah. Yesus gak bilang, saya terima kamu, yang kamu lakukan mah benar kok. Enggak, salah tetap salah. Tapi saya gak akan buang kamu karena kamu salah. Nah itu yang harusnya kita punya. Yesus ketemu orang Samaria yang dimusuhi sama orang Yahudi, dianggap rendah. Yesus datang. Kalau kita sekarang ada yang merasa, saya gak layak di hadapan Tuhan. Saudara, saya juga. Yuk datang sama Yesus. Minta kasih itu penuh sama kita. Dan itu akan keluar. Untuk jadi inspirasi buat orang. Mengasihi itu ciri murid Kristus. Jadi bukan salib yang sebesar-besar itu ya. Ciri murid Kristus apa? Mengasihi. Mengasihi itu lahir dari keintiman dengan Tuhan. Mengasihi itu lewat perbuatan. Mengasihi itu memperkenalkan kasih Tuhan untuk sesama kita. Jangan sibuk membandingkan gelas kita. Gelas Kasemi lebih besar. Saya mau nunggu jadi gelas ini dulu baru mengasihi. Gelas dia lebih besar. Dia udah bukan gelas lagi, dia mangkok. Lihat, dia punya lebih banyak. Hartanya lebih banyak, talentanya lebih banyak. Oh yang sana bukan mangkok lagi, yang sana panci. Banyak banget yang dia punya. Yang sana danau, yang sana lautan, yang sana samudra. Gak usah pusing mikirin gelas kita segede apa. Terima kasih Tuhan. Biarkan dia meluap. Tuhan yang tentuin kok kapasitas saya segimana banyak. Tuhan yang tentuin kok. Saya siap nerima harta sebanyak apa. Tuhan tahu talenta apa yang Tuhan mau titipin sama saya. Gak usah banding-bandingin gelas. Bersyukur sama gelas saya. Kalaupun gelas saya adalah gelas yang kecil, bersyukur sama gelas saya. Pastikan saya terus merenungkan kasih Tuhan. Dan pastikan kasih itu meluap keluar. Untuk jadi perkenalan kasih buat orang lain.